bernyanyi untuk Tuhan. Anak sekolah minggu dengan benar, guru orang tua tetapi Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima obatnya. Anak sekolah minggu dengan benar, guru orang tua tetapi Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima obatnya. Hati gunakan tanganmu, hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati gunakan mulutmu, hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh tetap sehat dan kami tetap boleh melakukan aktivitas kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan, Engkau yang menyertai kami, berikan kami kecerdasan Tuhan, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pada zaman dahulu, pada saat Nebukadnezar menjadi raja di Babilonia, orang-orang Israel diangkut ke tanah Babel. Di antaranya terdapat Daniel, Misael, Azaria, dan Hananya. Lalu Nebukadnezar memberi perintah kepada kepala pegawai istana, nama mereka diganti menjadi nama orang Kasdim, yaitu Daniel menjadi Beltsazar, Hananya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, dan Azaria menjadi Abednego. Pada suatu hari, Raja Nebukadnezar memanggil kepala pegawai istana yang bernama Aspenas. Raja Nebukadnezar memerintahkannya untuk membawa beberapa pemuda Israel yang dari keturunan bangsawan, cakap, bagus perawakannya, tak bercacat, sehat, pintar, dan yang baik. Kemudian Raja Nebukadnezar memerintahkan Aspenas untuk mengajarkan mereka tulisan dan bahasa Kasdim, serta Raja memerintahkan Aspenas untuk mendidik mereka selama 3 tahun, supaya setelah itu mereka dapat bekerja di dalam istana. Dan tidak lupa, Raja memerintahkan Aspenas untuk memberikan mereka makan makanan yang dimakan oleh Raja dan juga meminum anggur yang diminum oleh Raja. Kemudian Aspenas datang kepada Daniel dan teman-temannya, yaitu Beltsazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Aspenas memberitahukan perintah raja, di mana Daniel dan teman-temannya harus memakan dan minum minuman yang sama seperti raja. Tetapi Daniel dan teman-temannya menolak hal itu, karena Daniel dan teman-temannya sudah berjanji kepada Tuhan untuk tidak melanggar perintah Tuhan meskipun nyawa taruhannya. Tetapi Aspenas tetap mendesak Daniel dan teman-temannya untuk memakan makanan dan minum minuman yang sama seperti raja. Tetapi Daniel dan teman-temannya menolak lagi. Mereka tidak bisa melanggar perintah Tuhan karena Daniel dan teman-temannya lebih takut kepada Tuhan daripada kepada raja.
Saat itu juga Aspenas merasa ketakutan, karena jika dia tidak melakukan perintah raja, maka dia akan mendapatkan hukumannya. Saat itu Daniel dan teman-temannya memiliki ide, dan ia pun menyampaikannya kepada Aspenas. Bagaimana jika ia dan teman-temannya memakan sayur dan minum air putih saja selama 10 hari? Kemudian Daniel dan teman-temannya meminta untuk Aspenas melihat perbandingan perawakan Daniel dan teman-teman ketika memakan sayuran dan air putih saja selama 10 hari dengan orang-orang yang memakan makanan atau minuman raja. Lalu Aspenas sebagai pegawai istana itu menyetujui hal tersebut. Maka dalam 10 hari Aspenas memberikan sayuran dan minuman kepada Daniel dan kawan-kawan. Dan selama 10 hari Aspenas melihat bahwa memang benar hanya dengan memakan sayur dan meminum air putih saja, perawakan Daniel dan teman-temannya lebih bagus dan lebih sehat dibanding dengan orang-orang yang memakan makanan raja. Setelah 3 tahun berlalu, Aspenas perintahkan pegawai istana untuk membawa keempat pemuda itu ke hadiran raja untuk bersoal jawab dengan raja. Setelah raja melihat Daniel dan teman-temannya lebih cerdas, lebih berhikmat, dan lebih pintar dari semua teman yang lain, maka raja memberikan mereka hadiah. Apakah hadiah tersebut? Hadiah tersebut adalah Daniel dan teman-temannya diangkat menjadi pegawai-pegawai istana Raja Nebukadnezar. Dan saat itu juga Daniel dan teman-temannya sangat senang. Mereka melompat-lompat dan mereka berseru. Demikian cerita mengenai Daniel dan teman-temannya. Dari cerita yang sudah kita dengar, timbul pertanyaan, kenapa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau memakan makanan yang dari raja? Karena sebelum makanan itu diberikan kepada Daniel dan teman-temannya, makanan tersebut telah dipersembahkan kepada dewa-dewa sebagai pemujaan Raja Nebukadnezar pada dewa-dewanya. Pastinya ini adalah perbuatan yang sangat tidak baik, sehingga makanan tersebut tidak layak bagi Daniel dan teman-temannya karena mereka adalah orang-orang kudus yang mematuhi kehendak Tuhan. Nah adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus mematuhi firman Tuhan agar kita tetap kudus dan berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan melimpahkan berkat-berkat-Nya bagi setiap anak-anak yang mematuhi perintah Tuhan. Sekian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.